Step pertama, rebus kentang sebanyak 500 gram. Dan juga rebus 100 gram wortel yang sudah dipotong dadu. Setelah matang, tiriskan sebentar sebelum dihaluskan. Suwir dada ayam sebanyak 200 gram, dan pastikan suiran ayamnya tidak terlalu besar. Setelah kentangnya dingin, haluskan kentangnya dengan menggunakan mesin penghalus. Dan lakukan berulang hingga kentangnya habis. Kemudian masukkan potongan wortel yang sudah dikukus sebelumnya. Dan juga masukkan suiran dada ayamnya. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Kemudian berikan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh bawang putih bubuk, dan 1 sendok teh lada hitam bubuk. Aduk kembali hingga semua bahan menyatu dengan bumbunya. Setelah menyatu, masukkan parutan 100 gram keju mozzarella, tiga sendok makan tepung maizena, dan 1 butir telur ayam. Aduk adonan dengan menggunakan tangan hingga kalis. Kemudian, bentuk adonan sesuai selera Anda. Dan masukkan adonan yang sudah dicetak ke dalam remahan roti. Dan pastikan adonannya terselimuti remahan roti dengan sempurna. Dan lakukan berulang hingga adonan kentangnya habis. Sebelum digoreng, taruh di freezer selama 30 menit. Siapkan wajan yang berisi minyak sayur dengan api sedang. Setelah panas, masukkan kroketnya ke dalam wajan. Goreng kroketnya hingga berwarna kecoklatan. Kroket ayam ini dapat bertahan selama beberapa hari jika ditaruh di dalam freezer. Kroket kentang isi ayam dan keju pun siap disantap. Bagi kalian yang suka pedas, dapat dicocol dengan menggunakan saus cabai. Kroket kentang isi ayam dan keju ini sangat pas untuk bekal anak sekolah. Untuk resep lengkapnya, kalian dapat melihatnya di deskripsi video. Terima kasih karena sudah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Pertama, masukkan 50 ml susu ke dalam 2 potong roti yang sudah dipotong kecil. Kemudian, tekan roti hingga susunya menyatu dengan roti. Setelah itu, tumis bawang bombay dengan api sedang hingga bawang bombaynya berwarna kecoklatan. Angkat dan matikan kompornya jika bawang bombaynya sudah harum. Masukkan 500 gram dada ayam ke dalam chopper. Dan kemudian, masukkan juga 100 gram paha ayam. Setelah itu, masukkan bawang bombay yang sudah ditumis sebelumnya. Giling semua bahan hingga semua bahan tercampur rata. Kemudian untuk bumbunya, masukkan 1 sendok makan garam, 1 sendok makan kaldu ayam bubuk, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan lada putih bubuk, 4 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Dan terakhir, masukkan beberapa lembar daun seledri. Setelah tercampur rata, masukkan roti yang sudah direndam susu. Satu butir telur ayam, 1 sendok teh baking powder, dan terakhir, masukkan 1 sendok makan tepung maizena. Giling kembali hingga semua adonannya halus sempurna. Siapkan Tupperware yang sudah diberi minyak mentega. Dan kemudian, masukkan adonan nugget ayamnya ke dalam Tupperware secara merata. Masukkan adonan nugget ayamnya ke dalam kukusan. Dan kemudian, kukus nugget ayamnya selama 30 menit. Setelah 30 menit, angkat nugget ayam yang sudah dikukus. Kemudian nugget ayamnya dipotong berbentuk balok. Untuk lapisan tepung basahnya, masukkan 75 gram tepung terigu dan beri 70 ml air. Aduk kedua bahan hingga menyatu. Dan kemudian beri 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada putih bubuk, dan telur sebanyak 1 butir. Aduk semua bahan lapisan tepung basahnya hingga tidak ada yang menggumpal. Masukkan nugget ayamnya ke dalam lapisan tepung basah secara merata. Dan kemudian, masukkan ke dalam tepung roti. Pastikan nugget ayamnya terlapisi dengan tepung roti secara sempurna. Dan lakukan berulang hingga semua nugget ayamnya habis. Siapkan minyak panas dengan api sedang. Kemudian masukkan nugget ayam yang sudah dilapisi tepung roti. Goreng nugget ayamnya hingga berwarna kecoklatan. Angkat dan tiriskan sebelum nugget ayamnya dihidangkan. Nugget ayam akan lebih nikmat jika dimakan bersama saus cabai ataupun tanpa saus. Untuk resep lengkapnya, kalian dapat melihatnya di deskripsi video. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Step pertama untuk kulit risolnya, masukkan 150 gram tepung terigu, kemudian masukkan 15 gram tepung tapioka. Dan setelah itu, masukkan 1 sendok teh garam. Lalu aduk ketiga bahan tersebut hingga menyatu. Setelah menyatu, masukkan 300 ml air dingin secara bertahap. Aduk sebentar, dan kemudian masukkan lagi sisa airnya. Setelah tercampur, masukkan 2 butir telur dan juga 2 sendok makan minyak sayur. Lalu aduk kembali hingga semua bahan menyatu sempurna. Dan jangan lupa untuk menyaring adonan kulit risolnya agar adonan kulit risolnya tidak ada yang menggumpal. Untuk saus mentainya, iris kecil nori rumput laut, dan kemudian masukkan 200 gram mayones ke dalam mangkuk. Tiga sendok makan saus tomat, dan 3 sendok makan saus cabai. Aduk ketiga bahan tersebut hingga menyatu sempurna. Dan setelah itu, masukkan 1 sendok teh minyak wijen, dan juga nori rumput laut ke dalam saus mayonesnya. Dan kemudian, aduk hingga semua bahan menyatu sempurna. Untuk kulit risolnya, panaskan wajan dengan api sedang dan beri sedikit minyak sayur agar kulit risolnya tidak menempel di wajan. Masukkan adonan kulit risolnya ke wajan dengan cara menggoyangkan wajannya secara memutar. Jangan lupa balik kulit risolnya agar tekstur dari kulit risolnya tidak pecah. Dan lakukan berulang hingga adonan kulit risolnya habis. Untuk isian risol saus mentainya, potong 4 butir telur menjadi 4 bagian, dan juga potong daging sapi asap sebanyak 8 lembar menjadi 4 bagian. Siapkan 1 lembar kulit risol, dan kemudian letakkan 4 potongan daging sapi asap di bagian paling bawah. Dan setelah itu, beri 2 potongan telur di atas daging sapi asap. Lalu berikan saus mentainya di atas telur secukupnya. Kemudian lipat risol saus mentainya berbentuk segi 4 memanjang dan lakukan berulang hingga kulit risolnya habis. Untuk tepung lapisan basahnya, gunakan 75 gram tepung terigu, setengah sendok teh lada putih bubuk, setengah sendok teh garam, dan kemudian beri 60 ml air. Aduk semua bahan hingga menyatu sempurna. Dan terakhir, beri 1 butir telur
dan aduk kembali hingga telur dan tepungnya menyatu. Masukkan risolnya ke dalam lapisan tepung basahnya hingga merata. Dan kemudian, masukkan risolnya ke dalam tepung roti. Pastikan risol saus mentainya terbungkus dengan tepung roti secara merata. Lakukan berulang hingga risol saus mentainya habis. Siapkan wajan dengan api sedang, dan kemudian goreng risolnya hingga berwarna kecoklatan. Angkat dan tiriskan risol mentainya sebelum dihidangkan. Risol saus mentai ini dapat dinikmati kapanpun dan dimanapun, sebagai cemilan yang sangat gurih dan nikmat. Untuk resep lengkapnya, kalian dapat melihatnya di deskripsi video. Terima kasih karena sudah menonton channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.